Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 7 Juli 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 28 ayat 10 sampai dengan 22a. Dikisahkan bagaimana Allah menyampaikan janjinya kepada Yakub bahwa Ia akan tetap menyertainya. Di dalam perjalanan melarikan diri dari kemarahan Esau, Yakub tiba di suatu tempat dan bermalam. Dalam mimpi ia melihat bagaimana sebuah tangga menghubungkan bumi dengan surga. Malaikat-malaikat Allah turun naik di atas tangga itu, dan Tuhan berdiri di samping Yakub dan berkata, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak." Tuhan akan terus mendampingimu dan akan membawa kembali engkau ke tanahmu dengan selamat. Kemanapun kamu pergi, aku akan membawa engkau pulang ke negerimu. Aku tidak akan meninggalkan dikau. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan Yakub terbangun dan sadar bahwa Tuhan ada di tempat itu. Maka ia memberikan tanda tempat itu dengan batu yang dipakai alas kepalanya, dan didirikannya sebuah tugu kecil dan dituangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Lalu Yakub bermazmur, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan jika Ia berikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dengan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Sedangkan dari bacaan Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Kita mendengar
Iman seorang perempuan tua yang sakit pendarahan, yang berpikir bahwa dengan menjamah jubahnya ia akan sembuh. Dan juga yang kedua, iman seorang kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal, memohon Yesus untuk datang melakukan sesuatu. Dan karena itulah baik perempuan yang sakit pendarahan maupun anak yang sudah mati, dua-duanya terkabul. Perempuan yang sakit pendarahan menjadi sembuh, dan anak kepala rumah ibadat dibangkitkan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama nampak jelas Allah menyampaikan, melaksanakan, memenuhi janjinya kepada Yakub. Ia yang melarikan diri karena amarah kakaknya Esau yang ditipunya, dijanjikan oleh Tuhan akan dituntun kembali ke negerinya dengan selamat. Ia dijaga dari berbagai macam hal yang dapat mengancam hidupnya. Ini menunjukkan karya Tuhan, kehendak Tuhan pasti akan terlaksana. Maka kita tidak perlu ragu-ragu untuk terus berpegang dan mengimani Allah yang benar, akan selalu dijaga dari segala mara bahaya. Maka kita boleh bertanya, apakah imanku juga sekuat para bapa bangsa seperti Abraham, Ishak maupun Yakub? Dari bacaan Injil, iman itu kembali ditampakkan oleh kedua orang, yakni kepala rumah ibadat yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus dengan meminta agar Yesus datang ke rumahnya dan melakukan sesuatu. Dengan mengatakan, anakku baru saja meninggal, datanglah, letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan sembuh, ia akan hidup, ia akan kembali seperti semula. Demikian pula iman perempuan, meskipun ia membatin dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman nampaknya sederhana yang diungkapkan dalam kata-kata, tetapi mendalam dalam arti, sehingga mereka berdua mendapatkan apa yang diinginkannya.
Mungkin kita seringkali berpikir, aku sudah beriman dengan memohon dengan sangat pada Tuhan, namun tidak dikabulkan. Betulkah tidak dikabulkan? Ataukah aku tidak mengerti pengabulan itu? Ataukah imanku kurang mendalam, masih ragu-ragu? Oleh karena itu, seperti kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan, kita serahkan hidup kita, permohonan kita, angan-angan kita dengan penuh harapan, dengan penuh iman kepada Yesus, agar akhirnya dalam situasi apapun kita hanya menyerah kepada Dia. Kita tinggalkan yang lain dan kita andalkan Yesus Kristus. Semoga kita mampu meneladani kedua tokoh, kepala rumah ibadat dan juga perempuan yang sakit pendarahan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-sabdamu yang memperkuat iman kami, yang meyakini bahwa kehendak-Mu pasti terlaksana. Maka iman kami pun akan semakin kokoh kuat. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, Engkau kuatkan sehingga kami selalu memiliki iman yang kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya undang, saya ajak, saya ingatkan agar selalu memiliki pola hidup yang sehat. Bila kita sehat, keluarga sehat, dan sama sehat. Terima kasih untuk seluruh peserta penjenengan dalam gereja, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang sangat membantu untuk pelayanan gereja. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, prodiakon, timpel-timpel, kabit-kabit yang ambil bagian dalam menggerakkan umat maju dalam gereja, sehingga gereja kita semakin berkembang. Saya ingatkan penjenengan yang akan mengantar Romo Purna, dan sesuai dengan daftar
besok untuk datang tepat waktu, kumpul jam 7 pagi. Setengah 8 tepat kita akan berangkat agar kita sampai ke tempat tujuan tepat waktu. Panjenengan yang datang terlambat akan ditinggal dan bukan tanggung jawab panitia. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.